Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 6 ya. Kakak bacakan dulu narasi soalnya. Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dilakukan beberapa reformasi dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia, kecuali option A menghapuskan dui fungsi ABRI, option B memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan dalam TNI, option C menyerahkan fungsi pertahanan kepada ABRI, option D menyerahkan fungsi keamanan pada kepolisian, atau option yang E mengintegrasikan kepolisian ke dalam TNI. Kecuali ya yang ditanyakan Abdurrahman Wahid, nama lainnya adalah Gus Dur. Gus Dur punya banyak gebrakan ketika itu ya untuk merubah tatanan dari periode sebelumnya yang syarat penyelewengan seperti itu. Gus Dur melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah memisahkan ABRI. Jadi ada Polri, ada TNI, ada aturannya, nanti ada undang-undangnya nanti yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gus Dur kecuali yang mana? Kecuali option yang A menghapuskan dui fungsi ABRI, B memisahkan fungsi pertahanan keamanan, C menyerahkan fungsi pertahanan, D menyerahkan fungsi, atau yang E mengintegrasikannya. Yang paling kurang yang kecualinya adalah yang E, adik-adik. Yang E ya, mengintegrasikan. Yang E ya, mengintegrasikan kepolisian ke dalam TNI. Integrasi itu secara makna menyatukan. Padahal Gus Dur itu mendisintegrasikan. Jadi ini terkait tentang makna permainan kata. Disintegrasi itu pemisahan artinya. Kalau integrasi ini maknanya menyatukan. Jadi fix, kita kunci opsi yang salah, kecuali yang mana? Yang E, mengintegrasikan kepolisian ke dalam TNI. Harusnya didisintegrasikan atau dipisahkan yang benar. Oke, tambahannya. Oke, jadi kakak sampaikan materi tambahan di sini. Jadi spesifik undang-undang untuk memisahkan antara TNI dan Polri di sini, yang pertama, TNI ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ada dek. Kemudian dasar hukum Polri ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Oke, cukup dari kakak tambahnya untuk soal ini. Semoga bermanfaat. Kita next ke pembahasan soal berikutnya. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 7 ya. Kakak bacakan dulu narasi soalnya. Suku Maya di Meksiko mendapat julukan sebagai bangsa Yunani dari Amerika. Kenapa? Karena apa? Option A, sistem pemerintahannya mirip dengan model yang berlaku di Yunani. B, bidang arsitektur dengan bangunan kuil-kuilnya mirip dengan yang ada di Yunani. C, sistem kepercayaan yang menyembah banyak dewa mirip dengan bangsa Yunani. D, pengetahuan tentang astronomi mirip dengan pengetahuan bangsa Yunani. Atau yang E, sistem sosial masyarakat mirip dengan yang berkembang di Yunani. Oke, kakak sampaikan dulu pembahasan materinya dulu. Ya, suku Maya salah satu suku terkenal yang ada di Amerika, peradaban kuno di wilayah Amerika. Kemudian yang di Eropa ada, salah satunya adalah peradaban Yunani kuno. Oke, di mana letak persamaan di antara keduanya, antara Maya dan Yunani? Oke, jadi sangat sering kita dengar bahwa peradaban bangsa Yunani itu lekat dengan yang namanya kepercayaan terhadap dewa-dewa. Mereka ada banyak dewa seperti itu. Sama di suku Maya Meksiko di sini mereka juga punya dewa. Jadi kepercayaan terhadap dewa-dewa ini namanya politeisme.
politeisme. Dia percaya ada banyak dewa seperti itu. Dewa apa saja? Misalnya ada dewa laut, ada dewa laut, ada dewa matahari, ada dewa hujan, kemudian juga ada dewa musim semi misalnya. Sama, Yunani juga punya dewa sendiri-sendiri, nanti ada banyak sekali. Oke, jadi yang paling tepat yang mana? Sistem pemerintahnya mirip, ini salah ya, nggak benar. Kemudian yang B, di bidang arsitektur bangunan boleh bilang mirip, salah ya, nggak benar. Kemudian sistem kepercayaannya menjawab, nah ini benar. Kemudian D, pengetahuan tentang astronomi mirip, salah ya. Option E, sistem sosial masyarakatnya mirip, nggak benar. Oke, fix, kita kunci. Jamnya adalah option yang C, politeisme, mengenal banyak dewa. Salah satunya dewa laut, matahari, hujan, ataupun dewa musim semi. Oke, next kita lanjutkan pembahasan soal nomor 8. Oke, adik-adik, kita sampai di soal pembahasan nomor 8 ya. Kakak bacakan dulu narasi soalnya. Beliung persegi adalah hasil kebudayaan manusia pada masa kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan. Berburu dan mengumpulkan makanan. Beliung persegi. Kemudian yang alasannya, manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan membuat peralatan dari logam untuk digunakan berburu dan mengumpulkan makanan. Oke. Kita analisis kalimat yang pertama. Beliung persegi adalah kebudayaan manusia pada masa. Nah, beliung persegi ini fakta sebenarnya ini ada di masa Neolitikum, adik-adik. Neolitikum, mereka mulai kenal bercocok tanam. Alat ini biasa digunakan sebagai bajak manusia prasejarah ketika itu untuk bercocok tanam. Digunakan sebagai bajak pada masa Neolitikum, masa bercocok tanam, digunakan sebagai bajak ya. Jadi nggak benar kalau di sini tertulis berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, karena ini masuknya periode Neolitikum. Jadi kalimat yang atas ini salah. Kemudian kalimat yang bawah kita analisis bareng. Manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan membuat peralatan dari logam untuk digunakan berburu dan mengumpulkan makanan. Ini juga salah, nggak benar. Jadi tahapannya, periodenya kalau diurus seperti ini ya. Kakak sampaikan penuh dulu materinya. Jadi seperti ini ya. Ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan perunggu. Perunggu ini yang terakhir, dimana ciri khasnya adalah manusia prasejarah pada masa ini sudah mengenal teknik pengolahan logam. Perunggu. Nah, kembali lagi Paleolitikum. Paleolitikum di sini basic kehidupan mereka adalah berburu dan mengumpulkan makanan. Tingkat sederhana. Mesolitikum berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Jadi sama, cuma tingkatannya lanjut ya. Baru di Neolitikum di sini mereka bercocok tanam. Bercocok tanam ini diawali dari masa ini sampai ke belakang nanti. Ya, jadi
kurang tepat juga ya untuk kalimat yang bawah. Jadi tahapannya ada paleo, meso, neo, mega, perunggu atau perundagian. Kemudian setelah perunggu nanti ada logam. Tapi untuk Indonesia ini nggak dilalui zaman logam adik-adik. Jadi kita hanya melalui zaman perunggu. Jadi kebudayaan Dongsun itu kita melalui peristiwa itu. Tapi kalau untuk logam ini tidak. Oke, cukup untuk pembahasan soal nomor 8. Jadi atas salah, bawah juga salah. Jadi jawabannya apa? Jawabannya ini E. Kita kunci ya. Jawabannya E. Masih ingat kan kunciannya? Option A apabila atas benar bawah benar ada kaitannya. Option B apabila atas benar bawah benar tapi nggak ada hubungannya. Option C apabila atas benar bawah salah. Option D apabila atas salah bawah benar. Atau option E atas salah bawah juga salah. Oke, fix. Kita next ke pembahasan soal berikutnya adik-adik. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 8. Kakak narasikan dulu, bacakan soalnya. Oh maaf, nomor 9 ya. Oke. Pada masa perkembangan Islam, penguasa kota pelabuhan disebut Syah Bandar. Kalimat kedua kita baca. Gresik adalah sebuah kota pelabuhan Islam yang menjadi persinggahan di wilayah Jawa Barat. Oke, kita analisis kalimat yang pertama dulu adik-adik. Kita analisis kalimat yang pertama dulu, benar atau tidak. Oke. Pada masa perkembangan Islam, penguasa kota pelabuhan disebut Syah Bandar. Syah Bandar ini istilah kerennya namanya Harbor Master. Syah Bandar ini istilah kerennya adalah Harbor Master. Harbor Master. Jadi tugas dari Harbor Master ini adalah penanggung jawab keselamatan pelayaran itu sendiri. Penanggung jawab keselamatan pelayaran. Penanggung jawab atas keselamatan pelayaran. Jadi tugas pokok fungsi dari Syah Bandar seperti itu. Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran dia. Tugasnya di pelabuhan, administrasi kapal sandar, pajak dan sebagainya itu yang ngurus adalah Syah Bandar. Pada masa perkembangan Islam, penguasa kota pelabuhan disebut Syah Bandar. Benar. Penguasa pelabuhan. Kayak bener ya. Kalimat yang kedua adik kita baca. Gresik adalah sebuah kota pelabuhan Islam yang menjadi persinggahan di wilayah Jawa Barat. Yang bener jelas Gresik itu masuk wilayahnya Jatim kan, bukan masuk wilayahnya Jawa Barat. Salah. Oke, jadi apa jawaban yang paling tepat untuk pembahasan soal nomor 9? Jawabnya adalah option C adik-adik. Atas benar, bawah salah. Oke, kita next ke pembahasan soal berikutnya. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 10 ya. Kakak bacakan dulu narasi soalnya. Sumpah Pemuda memiliki makna strategis untuk mengembangkan rasa persatuan dan proses penguatan jati diri bangsa. Kalimat yang kedua, Sumpah Pemuda lahir bertepatan dengan ramainya penolakan pemuda Indonesia terhadap perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Spanyol. Kita analisis kalimat pertama dulu adik-adik. Kita analisis kalimat yang pertama dulu. Sumpah Pemuda memiliki makna strategis untuk mengembangkan rasa persatuan proses penguatan jati diri bangsa. Benar. Kenapa benar? Penjelasannya seperti ini. Jadi para pemuda daerah itu punya organisasi masing-masing, organisasi sendiri-sendiri. Ada Jogja, Celebes, Ambon dan seterusnya dan seterusnya. Melalui media wadah forum Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda. Jadi melalui media forum yang bernama Kongres Pemuda, inilah proses tercapainya Sumpah Pemuda nanti. Jadi
diawali dari wadah yang bernama Kongres Pemuda. Jadi para pemuda daerah ini ngumpul jadi satu, mereka ngadain kongres, mereka ngadain perkumpulan seperti itu, diskusi. Jadi sempat 2 kali dilaksanakan ya. Yang pertama 1926 yang diketuai oleh M. Tabrani. Kemudian yang kedua adalah 1928 yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, adik-adik. Jadi di forum Kongres Pemuda ini rasa persatuan mulai muncul, mulai timbul di benak jati diri pemuda-pemuda daerah ini. Mereka mulai sadar bahwa kita itu ternyata satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu merupakan bunyi ikrar dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Jadi bunyi ikrar Sumpah Pemuda seperti itu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang kita peringati Hari Sumpah Pemuda kapan? Setiap tanggal 28 Oktober. Jadi jangan lupa kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Jadi benar ya. Jadi mulai muncul rasa persatuan dan penguatan jati diri bangsa dari forum ini. Dari forum Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Oke, kalimat yang kedua kita analisis, kita baca dulu. Sumpah Pemuda lahir bertepatan dengan ramainya penolakan pemuda Indonesia terhadap perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Spanyol. Ya, Kakak sampaikan penjelasannya. Jadi memang sempat ada kritik yang dilontarkan oleh salah satu tokoh bangsa kita yang bernama Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Suwardi nulis artikel judulnya Alks Ik en Nederlander Was. Soal ini sering keluar. Alks Ik en Nederlander Was. Artinya adalah andai aku seorang Belanda. Ini ditulis oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro melalui artikel. Ya. Kenapa Suwardi nulis? Ini sebuah kritik terhadap Belanda yang minta sumbangan terhadap masyarakat Indonesia untuk merayakan peringatan 100 tahun lepasnya Belanda dari Prancis. Jadi suatu ketika Alkisah Belanda pernah diduduki Prancis. Kemudian dia berhasil melepaskan diri dari cengkraman Prancis. Dan dia peringati anniversary kemenangannya itu dengan minta bantuan ke tanah jajahan Indonesia. Makanya wajar kalau dikritik sama Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Jadi bukan Spanyol ya, harusnya Prancis. Oke, kalimat yang bawah salah. Oke, fix, kita kunci pembahasan soal nomor 10. Kita kunci adik-adik. Option yang paling tepat adalah option C. Atas benar, bawah salah. Oke, kita next ke pembahasan soal berikutnya.